Halo Kedan, Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel YouTube Oke Zen, edisi Oke Horor. BTW maaf ya sebelumnya kalau misalnya aku tuh belakangan ini jarang upload konten karena aku pindahan rumah. Jadi aku tuh ikut sama abang aku, makanya aku tuh di rumah itu di kamar yang biasanya aku buat konten itu penuh sama barang-barang pindahan. Jadi untuk beberapa hari itu nggak bisa buat konten. Dan mulai hari ini kedepannya insya Allah bakal lebih rajin lagi ngupload konten di YouTube. Dan di konten aku hari ini aku tuh bakal bahas beberapa hotel nih yang dianggap angker. Hotel yang aku bahas kali ini itu udah pasti punya cerita dan sejarah mistisnya masing-masing. Jadi buat kalian semuanya, kalian harus nonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, selamat nonton. Nah, yang pertama ini tuh ada Hotel Niagara. Hotel Niagara ini terletak di Kota Malang yang memang benar-benar menyimpan misteri di dalam hotel itu yang pastinya jadi terkesan horor kali kan. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya yang lebih dalam lagi nih, perlu kalian ketahui kalau sebenarnya Hotel Niagara ini itu tuh udah berdiri udah lama kali lah, sekitar tahun 1900-an. Jadi hotel itu bangunannya merupakan rancangan dari arsitek yang berasal dari Brazil yang bernama Fritz Joseph Pinedo. Jadi dari waktu mulai dirancangnya bangunan itu nih sampai benar-benar selesai 100% itu kurang lebih memakan waktu selama 15 tahun. Nah, kalau kita lihat-lihat lebih teliti lagi bangunannya itu tuh emang kayak bergaya ala-ala Eropa gitu. Ya bisa dibilang campuran gitulah, ada gaya Brazil, Eropa, bahkan Tionghoanya gitu. Nah, setelah bangunan ini jadi itu tuh kan dihuni nih sama pemiliknya sebagai villa. Pemiliknya itu berasal dari Tiongkok bernama Lim Xianzhou. Nah, perlu kalian tahu lagi nih ternyata pada tahun 1900-an itu villa itu ternyata bangunan yang paling banyak didirikan itu di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, karena alasannya adalah udara di sana itu yang bener-bener sejuk kali lah pokoknya. Nah udah gitu kan waktu masuk ke tahun 1920 nih. Nah beberapa tahun kemudian ya kan, pada tahun 1920 ternyata pemilik villa itu, hotel ini gitu, si Lim Xianzhou. Nah beberapa tahun kemudian nih sekitar tahun 1920 gitu, pemilik villa itu yang aku ceritain bangunan hotel itu, pada saat itu yang bernama Lim Xianzhou tadi itu dia pindah ke Belanda, terus dia itu menyerahkan villa itu ke ahli waris mereka. Tapi sayangnya nih ternyata setelah villa itu diserahkan nih sama si ahli waris, ternyata villa itu tuh dibiarkan aja, alias nggak dirawat sama si ahli waris ini. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian nih, itu sekitar tahun 1940-an lah pokoknya, akhirnya villa itu dihuni nih sama beberapa keluarga, itu udah gonta-ganti, tapi nggak jelas asal-usulnya. Terus nih 20 tahun kemudian nih, tahun 1960, pemilik villa itu si Lim Xianzhou itu akhirnya ngejual nih. Dia jual villanya sama pengusaha kaya. Pengusaha kaya ini orang Surabaya, sama orang Tionghoa juga namanya Ong Kijai. Nah setelah villa ini laku dijual nih sama si orang Surabaya ini, pengusaha kaya tadi, akhirnya dia renovasi lah. Setelah dia renovasi nih, akhirnya difungsikanlah villa tadi sebagai hotel yang dikenal sebagai nama Hotel Niagara. Nah, mengingat soal sejarah Hotel Niagara ini yang sebelumnya adalah sebuah villa yang sempat terbengkalai cukup lama ya kan dari situlah mulai ada cerita-cerita mistis yang lahir dari bangunan itu. Dan ini ada beberapa fakta kisah Hotel Niagara yang emang terkenal mistis gitu. Jadi yang pertama itu ada sering dinampain kayak sosok gitu, cuman dia berlumuran noda-noda merah itu di lantai bawah Hotel Niagara. Jadi menurut cerita yang ada nih di ruang bawah tanah bangunan itu sebelumnya itu tuh dipercaya pernah digunakan sebagai tempat pemakaman itu pada
masa kolonial Belanda. Dan orang-orang yang di situ gitu yang dimakamkan itu adalah orang-orang yang dihabisi nyawanya pada masa itu. Dan menurut ceritanya lagi, beberapa orang itu mengaku kalau sering kali nampak sosok itu ada di area hotel itu. Terus kisah mistis dari Hotel Niagara ini itu tuh ada 3 penampakan sosok perempuan cantik itu ada di lantai 3. Jadi 3 cewek cantik itu ternyata diketahui menurut ceritanya itu adalah 3 orang noni Belanda yang menghuni area lantai 3 itu. Dan beberapa pengunjung nih yang pernah ke gedung itu gitu kan, mereka itu ngaku kalau sering kali nampak 3 sosok wanita Belanda yang ada di lantai 3 itu. Jadi karena adanya penampakan itu akhirnya pengunjung yang pernah datang ke situ gitu kan, itu menjulukinya sebagai Three Beautiful Ghosts. Dan perlu kalian ketahui lagi, 3 noni Belanda itu masih pakai pakaian khas zaman masa kolonial gitu. Fakta horor selanjutnya dari gedung Hotel Niagara ini, ternyata ada gadis yang berubah jadi sosok perempuan tua yang mengerikan itu ada di atap. Jadi walaupun emang di situ dapat pemandangan yang indah di area atap itu ya kan tetap aja ternyata di bagian itu juga ada hal yang mistis. Jadi di masa lalu itu ada cewek ini keturunan Belanda. Menurut cerita yang ada, si cewek ini mengakhiri hidupnya di salah satu kamar, tepatnya itu di lantai 4. Nah, alasan dia kayak gitu itu karena dia cemburu. Nah, suami dia itu ternyata selingkuh nih sama perempuan lain. Jadi dia kayak depresi gitulah. Nah, dari situlah konon katanya nih menurut cerita yang beredar, arwah si cewek ini masih ada di bangunan itu, tepatnya di lantai 4 dan di bagian atapnya. Nah, beberapa pengunjung ini sempat ngaku juga nih pernah ngelihat sosok itu gitu, tepatnya di lantai 4. Dan yang pasti sosoknya itu berubah nih dari perempuan cantik sampai berubah jadi perempuan tua yang bener-bener ngeri lah kalau lihat wajahnya gitu. Fakta horor selanjutnya nih dari Hotel Niagara yaitu kita tuh nggak boleh pakai kamar mandi luar itu lewat dari tengah malam. Sorry, bukan lewat, tapi mulai dari tengah malam itu tuh kita nggak boleh pakai kamar mandinya. Menurut cerita yang ada, hal itu tuh wajib kita patuhi peraturannya. Kamar mandinya itu ada di lantai 3 dan betul-betul nggak boleh kita pakai itu mulai dari tengah malam. Karena nih sesuai cerita yang ada, kalau kita pakai kamar mandi itu alias ngelanggar gitu kan, kita tuh waktu pakai kamar mandinya bakal ngedenger suara anak kecil kayak lagi nangis gitu. Nah, yang paling seremnya, anak kecil itu bakal nampaki wajahnya yang bisa dibilang serem gitu. Tapi ada versi lain nih, entah yang mana yang betul aku juga nggak tahu ya kan. Yang jelas menurut versi ceritanya, ada yang bilang bakal dinampain sama anak kecil, tapi wajahnya nggak serem, cuman dia kebalik. Yang terakhir, fakta horor dari gedung Niagara itu adalah kamar khusus untuk makhluk halus. Jadi sebenarnya beberapa kamar itu di Hotel Niagara ternyata sengaja ditutup permanen dan sama sekali nggak boleh nih disewa sama pengunjung yang ada. Jadi ada satu kamar nih yang memang nggak boleh disewakan karena kamar itu khusus dihuni untuk si makhluk halus. Nah, itu tadi kisah horor mengenai hotel yang terkenal angker yaitu Hotel Niagara yang terletak di Kota Malang. Percaya atau nggak percayanya sih terserah kita ya mau percaya atau enggak. Yang jelas cerita yang barusan aku ceritakan tadi adalah cerita yang udah lama beredar nih di kalangan masyarakat yang ada di khususnya Kota Malang gitu. Kalau kalian punya pendapat tentang hotel yang satu ini, kalian boleh komen di bawah ya Oke, lanjut. Yang kedua ini tuh ada Hotel Majapahit. Dari namanya aja udah lawas sekali kan, Kerajaan Majapahit gitu. Jadi perlu kalian ketahui lagi, Hotel Majapahit ini merupakan peninggalan zaman Belanda nih Dan bangunan itu tuh dibangun khusus untuk tempat peristirahatan para pejabat Belanda pada masa itu. Dan gaya arsitektur dari bangunan itu itu memang ciri khas sekali lah sama yang namanya negeri kincir angin itu alias negeri Belanda. Jadi ada satu cerita nih pengalaman serem
sama seorang pria. Jadi diketahui pria ini bernama Didi. Jadi Didi ini menginap di Hotel Majapahit ini yang menjadi saksi sejarah pertumpahan darah arek-arek Surabaya melawan agresi Belanda pada saat itu. Nah, dipercaya si Didi ini ngalami horor itu pada waktu dia itu melaksanakan dinas, yang ngebuat dirinya itu memang mau nggak mau harus bermalam nih di Hotel Majapahit ini yang emang terkenal angker. Nah, hotel yang mempunyai bentuk bangunan yang lumayan tua ini hotelnya tuh terletak di Jalan Tunjungan nomor 65 Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Ya bisa dibilang hotel ini tuh udah termasuk hotel megah lah. Dan disitulah tempat dimana ada insiden perobekan bendera Belanda yang terjadi pada tanggal 19 September tahun 1945 yang silam. Jadi awal mula ceritanya itu si Didi ini istirahat sekitar jam 10 malaman gitu. Gak berapa lama waktu dia istirahat, dia tuh gak sengaja ngedenger suara orang yang kayak lagi batuk-batuk gitu. Gak lama setelah dia denger suara batuk nih, terus dia tuh denger ada suara ayam. Suara anak ayam. Terus setelah dia dengar semua suara-suara itu, otomatis dia kan jadi penasaran ya kan. Akhirnya dia keluar nih. Dia keluar buat ngecek di luar tuh ada apa sebenarnya. Dia beranikan diri buat ngebuka pintu. Setelah dia buka, dia keluar, ternyata nggak ada siapa-siapa, bahkan nggak ada anak ayam di sekitar situ. Oke, lanjut ya. Jadi setelah itu karena ngelihat nggak ada siapa-siapa gitu kan, akhirnya si Didi ini masuk lagi, dia tutup lagi pintu kamarnya. Tapi waktu si Didi ini ngebalik badan akhirnya dia dikejutkan lagi nih sama tirai yang tiba-tiba goyang-goyang sendiri padahal nggak ada angin. Jadi ditengok dia lah ya kan ke arah jendela itu. Semakin dia nengok, semakin dekat, tiba-tiba semakin jelas ada sosok perempuan yang berdiri di dekat jendela itu. Yang seremnya lagi, si cewek ini dengan enaknya dia ngedeketin si Didi ya kan. Si Didi ini ya kaget lah jadinya, otomatis kaget gitu kan, gak karuan. Setelah insiden sama si sosok cewek itu udah gak ada lagi nih gangguan, akhirnya Didi ini pergi tidur. Dan besok paginya dia bangun, dia langsung mandi lah. Pas mandi di kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi itu kedap-kedip gitu, kayak saklarnya itu kayak ada yang mainin. Bahkan air kerannya itu tiba-tiba ngalir, padahal si Didi ini nggak ada ngidupin sama sekali gitu. Terus tanpa berpikir aneh lagi ya kan, si Didi ini langsung mau masuk lah dia ke kamar mandi nih. Tapi dia itu emang ya udahlah mandi aja gitu kan. Dia juga mau ngidupin lampunya, dia mau hidupin kerannya, tapi belum aja dia melangkah masuk ke kamar mandi, masih di depan pintunya nih, tiba-tiba sosok cewek tadi malam yang ada di jendela itu muncul di depan dia, dekat kamar mandi itu. Nah, karena ngelihat hal itu otomatis si Didi ini langsung merinding, dia ketakutan, dan di situ pula lah dia langsung keluar dari hotel itu dan check out gitu aja. Nah, itulah kisah si Didi tadi yang lumayan serem lah ya bisa dibilang, waktu dia itu mau nggak mau harus nginap di Hotel Majapahit itu Dan perlu kalian ketahui lagi nih, menurut cerita yang ada, kalau kita nginap di Hotel Majapahit itu, terus kita nampak sosok cewek yang kayak ada di jendela itu pakai baju putih, itu kata orang-orang sih, dulunya semasa hidupnya dia adalah cewek pribumi yang dihabisin pada masa kolonial Belanda. Nah, itu tadi kisah tentang Hotel Majapahit yang bisa dibilang lumayan serem lah ya kan. Gimana pendapat kalian tentang cerita yang satu ini? Kalau kalian punya pendapat, kalian boleh komen di bawah ya Oke, lanjut. Dan ini yang terakhir, ada kisah dari hotel yang terkenal angker, namanya Hotel Grand Ina Malioboro. Jadi ya keadaan perlu kalian tahu nih tentang Hotel Grand Ina Malioboro ini itu didirikan udah lama kali Itu tepatnya pada masa kolonial Belanda, itu sekitar tahun 1908. Nah, kebayangkan itu udah jauh kali lah pokoknya ke belakang gitu eranya. Nah, ternyata dulu nama hotel ini tuh bukan Hotel Grand Ina, tapi Hotel de Jogja alias Hotel Yogyakarta. Terus diubahlah namanya, diganti jadi Hotel Grand Ina Malioboro. Yang jelas hotel ini tuh menjadi saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia sama para pahlawan nih.
Walaupun bisa dibilang Hotel Grand Ina ini kalah lah tingginya sama hotel-hotel yang ada di sekitar Malioboro, tapi banyak orang bilang Hotel Grand Ina ini nggak kalah keren, nggak kalah mewah juga. Jadi emang gedungnya itu kayak apa ya, kayak memancarkan kewibawaan kali ya. Jadi emang bangunan klasik yang ada di Hotel Grand Ina ini emang mempertahankan ruangan yang luas lah sebagai ciri khasnya gitu. Jadi baik dari lobi sampai ke ruang tengah ya kan, itu bisa dibilang ruangannya itu luas sekali weh. Bahkan plafon jadi bisa dibilang plafonnya itu juga masih dibilang tinggi kali lah. Ya selain itu ya begitu juga lah sama kamar-kamar yang ada gitu. Tapi di balik kekerenannya Hotel Grand Ina ini ternyata punya kisah misteri yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita benar-benar mau mesen hotel nih di Hotel Grand Ina ini, kita harus nanya dengan detail. Jadi jangan sembarangan, karena diketahui itu ada beberapa kamar yang emang nggak boleh dipakai gitu, nggak boleh disewa sama pengunjung. Khususnya nih ada 2 kamar yang berdampingan, itu tepatnya di lantai 9 dengan nomor kamar 119 dengan nomor kamar 911 dan 912, karena diketahui 2 kamar ini tuh terkenal serem. Jadi kamar itu tuh terkenal emang angker karena pengunjung yang ada di hotel itu sering nengok pintu kamar 2 kamar tadi itu terbuka tutup sendiri. Karena hal itu jadinya para tamu itu nggak ada yang berani keluar setelah lewat tengah malam. Selain itu dari 2 kamar tadi nih, itu seringkali ada suara jeritan, ada suara orang kayak ngobrol, kayak orang ketawa gitu. Bahkan nggak masuk di akal gitu, karena emang 2 kamar itu kosong gitu. Yang lebih parahnya itu sering kali ada orang kayak cewek menjerit gitu sih. Nah, kamar yang serem ada lagi nih itu tepatnya di lantai 2. Kamar itu tuh dikenal sebagai nama Sudirman Suite, itu nomor kamarnya 291. Jadi pada masa perjuangan dulu nih, ternyata ruangan itu tuh pernah menjadi kantor Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, beliau ini ternyata pernah berkantor di sana itu sekitar tahun 1949. Beberapa benda peninggalan beliau itu juga masih ada di sana gitu, di ruangan itu. Bahkan masih ada patung Jenderal Sudirman itu di kursi malas atau kursi goyang. Bahkan kelambu sama karpet juga masih ada di situ. Tapi bedanya kamar itu dengan 2 kamar yang angker tadi, kamar itu tuh boleh disewa Jadi pengunjung kalau mau nyewa kamar itu boleh. Jadi dulu Pak SBY sama istrinya itu pernah menggunakan kamar itu. Cuma dari beberapa cerita yang ada, dari kamar itu tuh kalau kita mau nyewa kamar itu bener-bener harus ada mental yang kuat gitu. Karena menurut cerita yang aku dapat nih patung Jenderal Sudirman itu suka bergoyang-goyang sendiri di atas kursi goyang itu. Entah kena angin atau kayak mana ya kan, nggak tahu lah. Cuman menurut cerita yang beredar katanya sih waktu goyang-goyang itu emang nggak ada angin sama sekali. Ya itulah tadi ya kan, namanya juga hotel lama, bangunan lama. Nggak hanya hotel itu aja, tapi bangunan-bangunan lainnya yang udah terbangun dari masa Belanda gitu, ya pastinya adalah cerita-cerita mistis gitu yang beredar. Jadi sampai sini dulu ya cerita hotel angker yang ada di Indonesia. Soal percaya nggak percayanya itu balik lagi sama kalian, sama kita ini. Mau percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Karena di sini aku cuma bagi cerita aja sih ke kalian. Siapa tahu dari kalian semua yang nonton video ini belum pernah dengar cerita yang aku ceritakan ini. Oke lah kalau gitu, buat kedan-kedanku semuanya yang udah nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian juga boleh share, dan jangan lupa kalian aktifkan ya loncengnya agar kalian tuh tahu ada update yang terbaru dari channel Okizin. Dan kalau kalian punya pendapat juga tentang kisah aku, atau kalian mau rekomendasi untuk konten aku berikutnya mau cerita apa, kalian boleh komen di bawah. Oke lah, mau lihat deh. Assalamualaikum.